Assalamualaikum anak-anak ibu. Ya, alhamdulillah hari ini kita lanjut ke materi tentang grafik fungsi nilai mutlak. Kalian kemarin sudah menyelesaikan tugas-tugasnya ya, tentang nilai-nilai mutlak, bagaimana cara menyelesaikan himpunan penyelesaiannya. Apabila X-nya lebih besar, ya, nilai mutlaknya lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya menggunakan atau. Dan jika nilai mutlak X-nya itu kurang dari 0, maka dia menggunakan himpunan penyelesaiannya di antara. Itu jangan lupa ya, itu harus dan wajib diingat. Oke, next. Kita masuk ke grafik fungsi nilai mutlak, di mana ingat definisi nilai mutlak itu ada X jika X-nya lebih besar dari sama dengan 0, dan min X jika X-nya kurang dari 0. Oke, bagaimana kita cara menggambar sebuah grafik ya? Kita akan mempelajarinya sekarang. Di sini ada Y sama dengan mutlak X dikurangi 3. Oke, langkah pertama, kalian tentukan koordinat Y dan absis X terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukannya? Kalian gunakan tabel, di mana ada X-nya itu adalah bilangan real dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan nilai negatifnya min 1, min 2. Kemudian ada nilai Y-nya, di mana nilai Y adalah mutlak dari X dikurangi 3. Ya. Oke, sekarang kita hitung terlebih dahulu. Jika X-nya 0, maka nilai mutlak dari X min 3 berapa? Nah, kita masukkan ya. Oke, di sini ada X min 3. X-nya kita ganti dengan 0, maka nilai mutlak 0 kurangi 3. 0 dikurangi 3 berapa? Min 3. Kita mutlakkan min 3 menjadi 3. Ya. Oke, next. Kemudian 1 dikurangi 3 adalah min 2. Kita mutlakkan min 2 jadi 2. Oke, di sini kemudian 2 dikurangi 3, maka hasilnya min 1. Kita mutlakkan menjadi 1. Oke, kemudian 3 dikurangi 3, kita masukkan adalah 0. Mutlak 0 ya 0 ya. Oke, di sini ada 4, berarti 4 dikurangi 3, 4 kurang 3 berapa? 1. Nilai mutlak 1 ya 1, karena dia positif. Kemudian X dikurangi 3, X-nya kita ganti 5 kurangi 3. 5 kurangi 3 adalah 2. Mutlak dari 2 adalah 2, jelas. Oke, di sini min 1 untuk yang bernilai negatif. Maka kita masukkan min 1, min 3. Min 1, min 3 berapa? Min 4. Kamu punya hutang, kemudian ngutang lagi 3 ya. Oke, menjadi min 4. Mutlak dari min 4 adalah 4 ya. Kemudian di sini ada min 2, min 3. Min 2, min 3 punya hutang 2, hutang lagi 3 menjadi min 5. Maka mutlak dari min 5 adalah 5. Dan seterusnya, ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini ada 5, 6, 7, 8, kemudian ada negatif 3, 4, 5. Cuman kita sampai kita batasi dari min 2 sampai 5 saja dulu. Oke, next kita menggambar grafik dari koordinat kartesiusnya ya. Oke, Ibu sudah buat diagram kartesiusnya. Bagaimana kita cara menggambar grafiknya? Kita buat dulu titik koordinatnya ya. Kita sudah tahu ini hasil-hasilnya dari nilai-nilai mutlak Y-nya berapa. Kemudian kita masukkan. Penulisannya selalu X, Y. Maka kita buat dulu X-nya berapa? X-nya min 2. Y-nya 5. Bawah sini ya. Min 2 dari mana? Nilai X. Y-nya adalah hasil dari mutlak tadi. Kemudian yang ini berarti kita masukkan menjadi min 1,4. Oke, sampingnya berarti 0,3, sampingnya 1,2, sampingnya 2,1, sampingnya 3,0, sampingnya 4,1, dan sampingnya 5,2. Oke, kita masukkan ke grafik diagram kartesiusnya. Oke, yang pertama min 2,5. Di mana titiknya? X-nya min 2. Nah, ini min 2. Kemudian Y-nya adalah 5. Maka kita buat garis lurusnya ya. Oke. Maka ini adalah titik yang pertama. Oke. Yang kedua min 1,4. X-nya min 1, Y-nya Y-nya 4. Oke, kita buat garis lurusnya. Oke. Kemudian 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Pasti di sini ya. Oke.
1,2. 1,2 X-nya 1, Y-nya 2. Oke. Kemudian 2,1. Oke, X-nya 2, Y-nya 1. Sini ya. Oke, next 3,0. 3,0 sini. X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian ada 4,1. X-nya 4, Y-nya 1. Nah, dia tidak ke bawah tapi dia naik lagi ke atas ya. X-nya 4, Y-nya 1. Wah, dari 1 kita tarik ke 4. Oke. Kemudian X-nya 5, Y-nya 2. X-nya 5, Y-nya 2. Kita tarik dari Y. Oke. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya nanti ada lagi 6, 7, 8. Oke, kita sekarang bikin garis lurusnya. Ini sebenarnya garisnya lurus ya. Oke. Nah, sebenarnya ini ada lagi di sana. Kemudian nanti ada lagi di sini gitu ya. Nah, ini adalah contohnya saja ya. Boleh kamu, Bu, saya penasaran sampai 10, boleh sampai 10, boleh sampai negatif 10, boleh. Tapi ini sampai segini saja dulu. Oke. Anak-anak Ibu, kita lanjut ya ke pertidaksamaan rasional dan irasional. Dimana kalian sebelumnya akan Ibu ajarkan terlebih dahulu tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Oke. Ini bentuk-bentuknya dimana kalau pertidaksamaan itu ada yang kurang dari 0, lebih dari 0, kurang dari sama dengan 0, dan lebih dari sama dengan 0. Ingat bab pertama ya, bahwa di bab pertama itu, kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya itu tengah-tengahnya ada atau ya. Dimana X kurang dari min A atau X lebih dari A ya. Kalau ada sama dengannya pakai sama dengan, kalau nggak ada nggak usah pakai sama dengan. Sedangkan kalau menggunakan kurang dari nih ya, di sini kurang dari, ini lebih dari ya, lebih dari udah, sekarang kurang dari. Kalau yang kurang dari maka himpunan penyelesaiannya dia di antara X-nya. X di antara min A dan A, di mana X lebih dari min A, X kurang dari A. Kalau pakai sama dengan ya. Oke, ini sebenarnya sudah dipelajari kalian di SMP mungkin ya, SMP kelas 8 atau kelas 9, cuman di sini Ibu mau mengingatkan kembali di mana cara pemfaktoran. Ada 2, di mana ada yang berbentuk lebih dari 1 ya, di mana nanti ada AX kuadrat, kemudian ada yang X-nya saja. Oke, kalau X kuadrat plus BX plus C nanti kalian akan menemukan seperti ini ya. Nanti di sini X kuadrat, misal ada contoh, X kuadrat plus 3X plus 2. Masih ingat? M plus N, M kali N, M kali N itu adalah nilai C. C-nya mana? 2. Tapi kalau M plus N nilainya adalah B. Artinya ketika dikalikan itu hasilnya 2. Tetapi ketika dijumlahkan hasilnya 3. Sekarang 2 berapa kali berapa? 1 kali 2. Ya enggak? Nah, ketika dijumlahkan hasilnya 3 enggak? 1 ditambah 2. Hasilnya ternyata 3. Maka langsung kita tulis X plus M dikali X plus M, di mana X adalah variabelnya, plus 2 adalah 2 dari sini, dan di sini plus 1 adalah 1 dari sini. Kenapa? Ya karena 2 sama 1 ini sudah sama ya. Sudah sama. Oke, next. Bagaimana sih jika ada yang A-nya ini lebih dari 1? Bisa 2, 3, 4. Nah, kita pakai coba sifat distributif ya. Dimana ini juga mungkin sudah pernah diajarkan di SMP ya. Oke. Nah, kalau ada 3X kuadrat plus 8X plus 4, dimana A-nya 3, B-nya 8, C-nya 4, itu kalian pertama harus mengalihkan terlebih dahulu A kali C. Ya, A kali C, ujung kali ujung. Ujung kali ujung berapa? 3 kali 4 adalah 12. Oke. Nah ya, 12 di sini ya. 3 kali 4 adalah 12. Sama seperti poin yang pertama, ketika dikali, kalau ini kan ketika dikalikan ya, hasilnya 2, ketika dijumlahkan hasilnya 3. Ini juga sama. Ketika dikalikan hasilnya 12, tetapi ketika dijumlahkan hasilnya 8. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya 8 mana? Kita lihat.
Nah, ada angka 12. 12 itu kan ada 2 ya. Ada 1 kali 2, ada 3 kali 4, ada 6 kali 2. Kita coba satu-satu. Sekarang, kalau 3 kali 4, dia perkaliannya 12. Tetapi kalau dijumlahkan atau dikurangkan, dia hasilnya berapa? 7. Berarti salah. Tidak mungkin. Nah, next. Sekarang Ibu ambil yang 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Tetapi 6 ditambah 2, 8. Sesuai. Kita mintanya adalah 8. Nah, dikalikan hasilnya 12, dijumlahkan hasilnya 8. Paham? Oke. Oke, next. Kita tadi sudah mendapat angka 6 dan 2 ya. 6 dan 2. Maka kita masukkan 6 dan 2 ini ke dalam tengah-tengah sini ya. Jadi, yuk kita lanjut. 3x kuadrat ditambah, tadi ada berapa angkanya? 6x ditambah 2x ya. Tambah 4 sama dengan 0. Oke, kita buat distributif, sifat distributif. Nah, kita buat dalam kurung di sini ya. Artinya ada 2 kubu. Dia punya x, dia punya x ya. Kita x-nya keluarkan. Nah, dia punya 3, dia punya 6, maka kelipatannya adalah 3. Kita keluarkan ya. Oke, sisanya adalah x plus 2. Kenapa 2? Karena 3 dikali 2 adalah 6. 3x dikali x adalah 3x kuadrat. Ditambah, oke, 2x plus 4. Dia punya kelipatan berapa? 2. Next. 2x ditambah 4 dia punya kelipatan berapa? 2. 2 ya. Berarti kita 2-nya keluarkan. Ya, sisanya berapa? X plus berapa nih? Plus 2. Kenapa 2? Karena 2 dikali 2 adalah 4. 2 dikali X adalah 2X. Paham ya? Oke. Nah, ini akan sama dengan X plus 2 ya. X plus 2 kiri akan sama dengan X plus 2 kanan. Maka kita jadikan 1 X plus 2-nya. Sisanya adalah 3X plus 2. Maka kita jadikan 1 3X plus 2. Sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Ya. Oke. Contoh pertidaksamaan kuadratnya, yang pertama tentukan himpunan penyelesaian dari yang A ya, x kuadrat plus x min 12 kurang dari sama dengan 0, dan yang B 2x kuadrat plus 5x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, yang pertama dulu, x kuadrat plus x min 12 kurang dari sama dengan 0. Oke, 12 berapa kali berapa yang ketika dijumlahkan hasilnya 1. Yuk kita coba dulu ya. 12 berapa kali berapa? Ada 2 kali 6, ya enggak? Kemudian ada berapa lagi? Ada 3 kali 4, ya enggak? Oke, yuk. Kalau seandainya ini dikalikan, memang hasilnya sama dengan 12, ya. Oke, ya. Tetapi ketika dijumlahkan, ya, ketika 2 ditambah 6 sama 3 ditambah 4, itu yang menghasilkan 1 mana? Nah, sorry ini negatif 12 ya, berarti di sini ada negatifnya. Nah, mana yang negatif? Salah satunya pasti negatif nih ya. Oke, Ibu mau ini yang negatif. Oke, atau boleh nanti kebalikannya. Oke, min 2 dikali 6, min 12. Min 3 dikali 4, min 12. Sekarang Ibu tambahin negatif di depannya. Sekarang, min 2 ditambah 6 berapa? 4. Min 3 ditambah 4 berapa? 1. Ya, maka yang kita gunakan adalah angka ini. Ya. Oke. Maka kita gunakan angka 3 dan 4. Oke, langsung saja. X min 3, yang satunya X plus 4. Kurang dari sama dengan 0. Yuk, berarti sama seperti kemarin ya. X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Satu lagi, X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Ya. Nah, ada
3 sama min 4. Ya, ingat kalau kurang dari 0 dia menggunakan di antara. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ada di antara. X di antara nilai yang terkecil mana? Min 4 ya. Dengan nilai yang terbesar berapa? 3. Pakai sama dengan? Pakai. Oke, selesai. Paham? Next kita nomor B ya. Poin B sama seperti tadi ya. Oke, cuman di sini kita kalikan terlebih dahulu 2 kali 3. Oke, 2 kali 3 berapa? 6 ya. Oke, 6 berapa kali berapa? Ketika dijumlahkan, ini kita kalikan, ketika dijumlahkan hasilnya 5. Nah, ada mana nih? Ada 2 kali 3 ya. Ada mana lagi? 6 kali 1 ya. Ketika dijumlahkan hasilnya 5. Karena ini bernilai positif ya. Oke, kalau kita jumlahkan 2 ditambah 3, hasilnya berapa? 5. Kalau kita jumlahkan 6 ditambah 1, hasilnya 7. Bu, tapi kan ini bisa 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Iya bisa, kurangi 1. Berarti kalau kayak gitu, ini juga harus negatif dong. Sedangkan 6 dikali min 1 adalah min 6, bukan positif 6. Ya. Maka kita gunakan hasilnya yang mana? Yang ini. Jangan yang ini ya. Maka kita gunakan angka 2 dan angka 3. Jadi kita tulis 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 3x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, punya 2, punya 2, punya 3, punya 3. Oke, kita keluarkan ya. 2 kita keluarkan 2x ya. Sisanya adalah x plus 1. Kenapa di sini x plus 1? Kalau kita masukkan kembali 2x kali x, 2x kuadrat. 2x dikali 1 adalah 2x. Paham? Oke, ditambah. Oke, kalau kamu nggak mau ribet-ribet, ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka x plus 1. Ya. Oke, x plus 1 berarti sisanya berapa di sini? Supaya jadi 3x. Berarti x kali 3. Otomatis di sini 3 kali 1 adalah 3. Ya. Oke, lebih dari sama dengan 0. Oke, kita gabungkan x plus 1-nya. Oke, kemudian kita gabungkan 2x plus 3. Lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke, berarti nanti ini jadi 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan berapa? Min 3. Maka x sama dengan min 3 per 2. Ya. Oke, di sini x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Ada 2, ada min 1 per min 3 per 2 sama min 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, lihat, karena lebih dari, maka menggunakannya atau ya. X berarti kurang dari. Pakai sama dengan kan? Oke, pakai sama dengan. Kurang dari yang terkecil mana? Min 1 atau min 3 per 2? Yang paling ini kalau dijadikan pecahan kan 1 1/2 ya, berarti 1,5. Kalau ini 1. Ingat garis bilangan? Di sini ada 1, min 1, sini ada min 2. Semakin ke kiri semakin kecil. Berarti 1/2 ada di mana? Ada di sini. Ya. Min 1/2. Maka yang lebih kecil adalah min 1/2 atau min 3 per 2. Atau x lebih dari sama dengan min 1. Paham?